Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di sini kami akan memperkenalkan kepada kalian tradisi penyembelihan anak sapi di Pura Puri yang ada di desa kami, yaitu Desa Jasri, yang masih dilestarikan hingga saat ini. Upacara ini bukan hanya sekedar upacara ritual, tetapi juga memiliki nilai budaya dan sosial yang sangat penting. Mari kita jelajahi lebih dalam makna dan prosesi dari tradisi ini. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Desa Adat Jasri adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa ini memiliki banyak sekali tradisi yang unik, sakral, dan magis. Mungkin kalian mengira kami akan membahas tradisi teteran, bukan? Namun salah. Desa Jasri bukan hanya terkenal dengan tradisi terterannya saja, tetapi juga memiliki berbagai tradisi lain yang tak kalah menarik. Contohnya, tari rejang lilit yang diadakan setahun sekali, tradisi perang jajan bantal yang berlangsung setiap rahinan di Pura Sakenan, serta usabe mumu yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Namun, dalam video ini kami akan membahas salah satu tradisi yang sangat unik, yaitu tradisi penyembelihan anak sapi di Pura Puri. Tradisi ini berbeda dari odalan di pura lainnya yang berlangsung 1-3 hari, bahkan ada yang hingga 1 bulan. Tradisi ini hanya berlangsung 1 malam saja. Lalu, bagaimana prosesi penyembelihan ini berlangsung? Apa makna di baliknya? Mari kita simak bersama. Prosesi awal penyembelihan. Prosesi diawali dengan turunnya Ide Betara Dalam bersama istrinya ke Pura Puri. Beliau diiringi oleh para pemedak yang menghantarkan hingga pura. Setibanya di pura, Ide Betara Dalam bersama istrinya malinggih atau beristirahat di tempat yang telah disediakan pada saat itu. Pemangku mulai menghaturkan mantra-mantra suci sembari menunggu prosesi penyembelihan dimulai. Tepat waktu penyembelihan anak sapi dimulai sebelum anak sapi terlebih dahulu diberi kain hitam putih sebagai simbol bahwa ia akan dihaturkan kepada Ide Betara Dalam. Selain itu, anak sapi juga disucikan dengan air tirta untuk memastikan Ide dalam keadaan suci dan bersih dari segala dosa. Setelah itu, anak sapi diarak mengelilingi pura sebanyak 3 kali. Tujuannya adalah agar ia melupakan tempat asalnya. Setelah prosesi pengelilingan selesai, barulah anak sapi disembelih. Namun penyembelihan tidak bisa dilakukan sembarangan, hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan untuk menusuknya, yaitu yang pertama kepala desa, bendese adat, pemangku adat, keliang banjar. Selain itu, pedang yang digunakan untuk tidak boleh sembarangan. Pedang ini harus sudah dipasupati atau disucikan dan diberkati oleh Dewa Siwa. Konon katanya, jika menggunakan pedang biasa, anak sapi tidak akan mati meskipun ditusuk berkali-kali. Oleh karena itu, pedang tersebut disimpan dan terus disucikan setelah prosesi selesai. Kemudian, makna penyembelihan dan makna penghaturan jaru kepada Ide Betara Dalam. Setelah tusukan pertama dan anak sapi mati, darah yang terdapat pada pedang menjadi sarana penting dalam ritual ini. Ini menandakan bahwa anak sapi telah menyelesaikan tugasnya. Darah serta bagian tubuh anak sapi kemudian diolah menjadi caru, yaitu sesajen dipersembahkan kepada Buddha Kala, sosok makhluk dalam ajaran Hindu Bali yang perlu diseimbangkan keberadaannya agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Setelah prosesi penyembelihan selesai, umat Hindu melanjutkan dengan persembahyangan bersama. Setelah persembahyangan bersama, caru ini dibawa ke perempatan jalan untuk diaturkan sebagai bagian dari ritual. Setelah semua prosesi selesai, Ide Betara Dalam dan istrinya kembali ke tempat persembahyangan mereka.
Lalu, mengapa anak sapi yang dipilih dalam tradisi ini? Anak sapi dipilih karena ia masih kecil, belum mandiri dan masih bergantung pada induknya. Hal ini melambangkan kesucian dan kebersihan karena ia belum memiliki kesalahan atau dosa. Jadi, itulah tadi penjelasan tentang penyembelihan anak sapi di Pura-Puri, Desa Adat Jasri. Sekarang kalian tahu kan kalau Jasri bukan hanya tentang jar-jaran, masih banyak tradisi unik lainnya yang harus kita lestarikan. Sebagai generasi muda, kita harus bangga dan mau menjaga warisan budaya ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.